Welcome back everybody to Black Cuan. Pada hari ini kita akan mengupdate ya mengenai event-event yang terjadi di seputar pasar kripto ya. Terutama dengan tema hari ini itu adalah tentang skenario terburuk yang kemungkinan bisa terjadi ataupun menimpa kita ya para sangkurters ataupun holders di Bitcoin. Adapun informasi yang akan kita bahas itu adalah tentang The Fed ya, tentu saja dia. Kemudian ada juga pemain lainnya selain The Fed itu Bank of England ya yang ingin meregulasi kripto. Kemudian ada pandangan tentang proof of stakes-nya Ethereum yang diejek oleh Bitcoin Maxi. Kemudian kita juga akan berbicara tentang Celsius. Kemudian satu hal lagi ya, nanti kita akan berbicara mengenai udang dan paus ya, yang sekarang ini berusaha untuk mempertahankan harga BTC. Dan seperti mata uang ya, setiap kejadian itu selalu mempunyai dua sisi teman-teman. Dan di akhir video ini, kalian nonton sampai selesai ya, di akhir video ini kita akan juga berbicara mengenai sudut pandang dari Kevin O'Leary ya, salah satu bilioner terkemuka, yang justru dia melihat regulasi kripto itu dengan cara yang berbeda daripada kebanyakan orang lainnya. Baik, kita ke berita yang pertama hari ini itu adalah dari With the Fed rate increase, the economy's free ride is over. Jadi dengan kenaikan suku bunganya The Fed nanti ini, maka perjalanan bebas hambatan ekonomi kita itu berakhir. Jadi meskipun ya sampai hari ini saya pun masih belum mendapatkan update terbaru mengenai keputusan dari The Fed ya, tetapi melalui jurnalis dari The Washington Post ini ya, dia mengatakan bahwa secara umum saja di sini saya ambil intinya ya, bahwa apapun yang terjadi pada saat ini mengenai kondisi global ataupun makroekonomi kita itu, selama The Fed ini masih akan mempertahankan suku bunga ataupun mempertahankan ekonomi Amerika Serikat dengan cara menaikkan suku bunga, maka kita kemungkinan besar itu akan terus melihat tekanan harga di stok ataupun saham dan terutama di Bitcoin ya, kalau menurut saya di sini. Dan seperti katanya dia di sini, yes, more pain is on the way as the economic pre-ride from 2020 comes to an end. Jadi memang yang terjadi di 2020 itu The Fed memang tidak mengutak-atik suku bunga ya, dan apa yang dia lakukan sekarang itu adalah upaya untuk mempertahankan value-nya dollars ya, karena mereka sudah mencetak terlalu banyak uang pada tahun itu ya karena pandemik coronavirus. Dan seperti yang dikatakan oleh Alan Sloan di sini ya, bahwa 2022 inflasi yang terjadi di saat ini itu hanya akan menjadi histori atau menjadi sejarah di tahun depan, dan The Fed itu akan mulai menghentikan kenaikan suku bunga. Dan mari kita tunggu apa yang akan terjadi, entah pada waktu yang sekarang ini ataupun waktu yang kedepannya teman-teman. Tetapi kita perlu siap-siap ya, seperti yang dikatakan oleh dia, bahwa kita memang akan masuk ke dalam era yang seperti neraka atau krisis yang cukup kencang ya nanti ini ya. Kemudian berikutnya di sini ada Bank of England Governor on Crypto Regulation. Jadi dia menasehati ya para investor, dia katakan bahwa jangan terbang terlalu lama menggunakan pesawat yang tidak aman. Ya, yang dia maksudkan itu adalah kripto ya. Dan ini dia katakan ketika dia berbicara ya, si John Cliff di British High Commission in Singapore. Dia mengatakan bahwa dengan crypto winter ini ya, itu Bitcoin itu sudah tumbang dari $69.000 dari bulan November itu sampai sekarang itu jatuh lumayan dalam ya, sekitar 19 ribuan dollars ya, bahkan tidak gerak dia dari kisaran itu 19.000 sampai 22 dollars. Di situ saja kita range-nya, dan menurut dia inilah saatnya para regulators to step forward. Jadi menurut dia inilah saatnya para pengampu kebijakan untuk mulai maju dan melindungi para investor dari kerugian yang lebih dalam. Sudah seharusnya kita untuk membuat peraturan yang ketat, tougher laws to protect a wider financial system in the future. Membuat peraturan atau undang-undang yang ketat atau keras ya, untuk melindungi sistem keuangan yang lebih luas ke depannya. Jadi bagaimana ini menurut teman-teman? Apakah ini membuat kita surut ataupun mundur dari kripto? Karena di komen juga saya ada baca ya, di sana mengatakan bahwa kripto itu haram ya. Di sana ya silakan teman-teman untuk membagi perspektif di sini ya mengenai regulasi kripto yang diinginkan oleh John Cliff ini ya dari Bank of England ini ya. Dan nanti kita akan berbicara mengenai
sudut pandang yang berkebalikan dari John Cliff ini ya, dari Kevin O'Leary. Tetapi sekarang ini kita ke bagian Ethereum dulu ya. Saya pernah mengupload video sebelumnya yang mengenai Bitcoin yang dikatakan bukan sebagai sekuritas, dan SEC ini sih tidak mengatakan bahwa Ethereum sebagai sekuritas. Saya kira itu adalah sebuah pertanda karena kepala atau chief dari SEC yang sebelumnya justru mengatakan bahwa Ethereum itu adalah komoditas karena dia telah berhasil bertransisi dari sekuritas menuju komoditas. Tetapi sekarang di Gary Gensler ini dia tidak komen. Nah, dan salah satu Bitcoin Maxi ya, Michael Saylor mengatakan juga bahwa Ethereum is a security. Sekuritas lah, kita bilang seperti itu ya. Dan Ethereum's Vitalik Buterin claps back at Bitcoin Maxi who mock proof of stakes ya. Jadi dia menampar balik ini orang yang ngejek-ngejekin Ethereum ya sebagai proof of stake ke depannya karena dianggap itu akan membuat Ethereum sebagai sekuritas bukan lagi komoditas. Ya sama dengan yang dikatakan oleh Michael Saylor ya di sini di klip ini ya. Coba lihat teman-teman. With regard to Ethereum, I think Ethereum's a security. I think it's pretty obvious it's a security. It was issued via an ICO. There's a management team. Jadi dia katakan bahwa jika kamu vote dan kamu bisa vote, maka itu bukanlah komoditi, tetapi itu adalah sekuritas, kata Bitcoin Maxi di situ. Dan Vitalik Buterin itu membalas melalui akun Twitternya, dia katakan bahwa sungguh menakjubkan ya bagaimana beberapa pendukung proof of work terus mengulangi kebohongan yang sama ya, yang tak tertanggung-tanggung ya, bahwa proof of stake itu menyertakan pemungutan suara atau voting ya pada parameter protokolnya. Itu seperti proof of work yang juga tidak melakukan hal seperti itu. Dan ini seringkali mereka itu tidak tanggung-tanggung bohongnya. Bahkan menurut Vitalik ya, dia katakan nodes itu akan tetap menolak blok yang tidak valid. Dan di proof of stake maupun di proof of work itu juga berlaku gitu kan. Dan itu tidak sulit untuk dipahami, begitu katanya dia. Dan proof of work ini ya melibatkan partisipasi miners yang mencurahkan jumlah besar ya daya komputasi untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks di jaringan. Dan saat ini adalah bagaimana Bitcoin dan Ethereum itu memvalidasi transaksi dan mengamankan jaringan mereka juga dengan cara seperti itu. Nah, Ethereum di sini ya itu sedang dalam proses untuk bertransisi dari proof of work ya menuju ke proof of stakes melalui update yang telah lama ditunggu-tunggu dan dikenal sebagai the merge ini teman-teman. Jadi apapun yang terjadi nanti biarkan SEC atau siapapun lah yang akan menentukan nanti ini dia termasuk proof of stake atau proof of work nanti teman-teman ya. Kemudian SEC ini lagi-lagi kasih kabar yang tidak mengenakan teman-teman. SEC extends window to decide on ARK21 share spot Bitcoin ETF to August. Jadi dia lagi-lagi menunda ini teman-teman karena SEC ini menyatakan bahwa akan memberi persetujuan itu ya. Yang awalnya itu dia akan beri persetujuan pada tanggal 16 Juli ya. Dan dia mundurkan dia ke 45 hari ke depan. Jadi dia menuju ke tanggal 30 Agustus. Baru dia akan kasih apakah dia akan menerima atau tidak menerima tentang spot Bitcoin ETF dari ARK21 shares ini teman-teman. Jadi ya kita harus sabar lagi lah. SEC lagi memainkan, nggak tahu drama seperti apa ini ya. Kemudian di update Celsius teman-teman. Celsius telah berhasil melunasi utangnya kepada AAV dan ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Dia ada pemindahan dana ya 418 juta dolar dalam bentuk ETH ya, dan ini dipindahkan ke unknown wallets teman-teman. Dan itu adalah jumlah yang banyak ya teman-teman. Dan disinilah kelebihannya kalau di kripto ya, transaksinya itu bisa dilihat teman-teman. Semua orang bisa ngecek di sini. Dan yang diwaspadai juga oleh orang-orang itu adalah jika Celsius nanti itu selesai dia membayar hutangnya ya, dan maka dia akan bisa mengunlock 10.000 wrap BTC ya, yang sekarang ini sedang dikunci ya di platform, dan itu senilai 194 juta dolar ya pada harga yang sekarang. Yang ditakutkan oleh orang-orang itu nanti adalah bagaimana kalau dia tiba-tiba menjual wrap BTC-nya, dan apa yang terjadi pada market nanti itu adalah saya yakin akan crash karena semua orang akan lihat harga itu terjungkal sedalam-dalamnya teman-teman. Dan saya berharap semoga Celsius ini tidak melakukan hal itu ya teman-teman. Kemudian di tengah tidak jelasnya arah pasar ya teman-teman, sekarang ini kita melihat ya, kalau tadi kita lihat skenario terburuk yang kemungkinan akan terjadi, dan sekarang ini kita lihat apa yang dilakukan oleh shrimp and whales ya. Jadi udang dan paus ini itu tetap bertahan saat ini teman-teman. Saya yakin mereka ini sudah veteran ya. Jadi udang ataupun paus ini sudah veteran dalam
investasi di Bitcoin, teman-teman. Karena dengan begitu kan mereka ingin lihat ya, sampai berapa lama hal ini bisa membawa harga Bitcoin terus turun ya. Dan ternyata yang dilakukan oleh Udang ataupun Paus ini ya, mereka itu setiap bulan itu menambah jumlah koin mereka, teman-teman. Menurut survei yang dilakukan oleh eToro ya, yang paling aktif itu adalah shrimp, udang atau retail. Itu yang paling aktif mempertahankan harga BTC, atau dia paling aktif mencicil untuk menambah portofolio mereka di Bitcoin atau exposure mereka. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal video ya, bahwa setiap kejadian itu seperti dua sisi mata uang ya. Dan sekarang ini Kevin O'Leary itu mengatakan bahwa ketika terregulasi dengan baik, maka nanti itu ya, uang-uang besar itu atau institusi itu akan mulai masuk ke dalam Bitcoin ataupun aset-aset kripto lainnya atau altcoins lah yang kita katakan seperti itu. Dan ini dia katakan ketika dia hadir ya di acara podcastnya dengan Anthony Pompliano ya. Jadi institutional investor will stack this altcoin with positive crypto regulation. Jadi dia mengatakan bahwa dia tidak takut dengan regulasi. Jadi justru ketika terregulasi dengan baik ya, maka para investor yang selama ini itu skeptis ya, atau mungkin takut-takut ya untuk masuk ke altcoin, mereka itu akan punya semacam keyakinan. Dan mereka itu akan mulai masuk ya, big investor ini akan mulai masuk jika mereka merasa bahwa ini sudah terregulasi dengan baik dan aman, sehingga mereka mulai memindahkan mungkin berapa persen, 1%, 2%, atau 3% dari posisi mereka itu ke dalam altcoins. Dan disebutkan di sini itu salah satu yang dimasukkan oleh mereka itu adalah ada di Bitcoin atau BTC, kemudian Ethereum, kemudian ada rivalnya Ethereum itu ada Solana, kemudian ataupun di Polygon Matic ya. Jadi itu kan tergantung dari preferensi dari big investor tadi itu, teman-teman. Jadi secara singkat menurut saya ya, ketika dia terregulasi dengan baik nanti atau secara positif ya diterima regulasi itu, maka itu juga akan membawa masuk keyakinan yang besar kepada market kripto ini, teman-teman. So, teman-teman, tetap jaga mental, jaga kesehatan kalian, sering-seringlah berpiknik, dan juga sering nonton Black Cuan ya. Jangan lupa di-subscribe channel ini supaya kita bisa saling berbagi informasi. Teman-teman bisa mengomentari di kolom komentar mengenai pendapat teman-teman di sana. Dan terima kasih telah menonton Black Cuan. Salam Black Cuan. Peace my friend.